Selamat datang di tayangan pembahasan singkat mengenai eksistensi lembaga negara, MPR, DPR, dan DPD setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan ulang peran dan kedudukan lembaga negara agar lebih demokratis dan seimbang. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukannya kini sejajar dengan lembaga negara lainnya. MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden karena pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat. Tugas utama MPR setelah amandemen adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional. Keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dan yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasca amandemen, DPR menjadi lembaga yang sangat kuat dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR berwenang membentuk undang-undang bersama presiden, menyusun dan menyetujui APBN, serta mengawasi jalannya pemerintahan. DPR juga dapat mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui proses yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR. Dengan demikian, DPR menjadi pusat kekuasaan legislatif dan memainkan peran penting dalam demokrasi Indonesia. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD adalah lembaga baru yang dibentuk setelah amandemen. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi dan tugas utamanya adalah mewakili kepentingan daerah. DPD dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, DPD tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang, sehingga perannya lebih bersifat memberikan pertimbangan dan pengawasan. Sebagai penutup, hubungan ketiga lembaga ini setelah amandemen membentuk sistem checks and balance. MPR berfungsi sebagai lembaga konstitusi, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi utama, dan DPD sebagai representasi daerah dalam proses kebijakan nasional. Perubahan ini menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak lagi terpusat pada satu lembaga, tetapi tersebar untuk menjaga demokrasi dan keseimbangan kekuasaan. Terima kasih yang telah menyimak tayangan ini.